Nah, ini pengertian pola asuh. Pola asuh itu seperti apa sih? Pola asuh adalah proses pengasuhan anak, menjaga dan merawat mendukung perkembangan dan kesehatannya hingga mereka dewasa. Ini sudah pernah dilakukan oleh kita semua. Pola asuh adalah pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak dan bersifat konsisten dari waktu ke waktu. Nah, aturan konsekuensinya dan disiplin positif ini nanti akan ada jenis-jenis pola asuhnya macam-macam. Ini kan nanti pola asuh yang ada sekarang dengan pakai di rumah itu yang nanti ada sekitar 4-5 karakter pola asuh. Nah, pengasuhan adalah proses mendidik dan mengajarkan karakter, kontrol diri dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Nah, komponen pengasuhan anak. Apa saja komponennya? Kesempatan untuk belajar sejak dini, ya, sejak usia dini. Pengasuhan yang responsif, keamanan dan keselamatan, kesehatan yang baik, dan gizi yang cukup. Apakah sudah kita lampaui semuanya ini atau belum? Coba dengan perhatikan. Sudahkah kita memberikan kesempatan untuk belajar pada anak sejak dini? Sampun apa dereng? Pengasuhan yang responsif, sampun apa dereng? Saya tanya responsif itu apa? Responsif, berkomunikasi, bertanggung jawab, mendengarkan keluhan anak, itu responsif. Lawannya apa? Unresponsif, tak lebih ngomong, akhir, karakter. Keamanan dan keselamatan, sabun. Bapak dan Ibu menjaga tumbuh kembang anak, keamanan dan keselamatan. Kesehatan yang baik sudah diperhatikan. Gizi yang cukup. Mudah-mudahan yang sampingnya gak lanjut. Nah, ini pengasuhan utamanya itu merupakan tugas dari orang tua baik ayah maupun ibu secara setara. Harus menimbang bapak dan ibu, tidak boleh hanya diserahkan kepada ibundanya saja. Jangan sampai ada alasan bapak cari kerja, ibu yang merawat keluarga, salah. Dua-duanya harus sama. Inilah dimaksud nanti di PUG, pengarus keutamaan gender, sama tugas dan kewajiban, hanya berbeda kepada apa? Hak reproduksinya. Apa perbedaannya? Ya pada hak reproduksinya. Bedanya apa? Ibu yang melahirkan, bapak yang menjadi sponsor. Tidak mungkin bapak yang melahirkan, ibu yang jadi sponsor. Ini yang sekarang, mohon maaf, dulunya kita bahas tambah nggak karena diwali. Jenengan pirsa ya? Oh ya. Nah itu yang saya maksudkan. Barusan jenengan matur 100. Asmane itu? Lesti. Bu Lesti. Tak pikir Lesti kecil. Transgender itu sing lanang dadi wedok, sing wedok dadi lanang, sing meteng wong lanang, sing gak meteng wong wedok. Ada di Indonesia belum ada, tapi di Thailand banyak. Jadi aslinya dia itu perempuan, berubah dirinya jadi laki-laki, ya tetap saja rahimnya masih ada, otomatis dia hamil, tapi dia mengaku sebagai seorang ayah. Itulah transgender. Ada perempuan, dia tuh wedok, perannya seakan-akan jadi laki-laki, bahkan sampai operasi ganti alat ke kelamin. Dan tahu kelaminnya siapa dipindah ke sini. Ya, transgender itu udah karu-karuan. Insya Allah orang-orang semacam ini dilaknat sama Gusti Allah. Kenapa? Ini merusak dan ini tondo-tondo zaman karuan. Ya, lanjut. Nah ini di manakah posisinya di negara saat ini? 4 jenis pola asuh: permisif, demokratis, mengabaikan atau tidak mempedulikan anak, atau otoriter. Lanjut. Seperti apakah yang pola asuh permisif itu? Karakteristiknya pola asuh permisif itu sikap menerima tinggi, namun tingkat kendalinya rendah, memberikan kebebasan terhadap anak untuk menyatakan keinginan. Jadi dia itu apa ya, mau menerima apapun usulnya anak, tapi dibalik oleh anak itu sendiri. Anak tidak dikendalikan, jatuh karena PBB, dan anak itu mau melakukan keinginannya dibebaskan.
Ini yang terjadi pada kaum liberalis saat ini. Ini pola pendidikan barat. Contohnya begini. Bunyi biar itu mengemudi bareng raya sampai itu wiswasipun sampai pintu sudah tiga kalau saya tetap cantik terus beli sepuluh jalan pangapunten kados siswa kados sudah tiga nggih menika pangapunten sampun gadah wayah pinten dari wayah dan ini yang diajarkan orang tua saya ketika harus berbicara kepada yang begitu menghargai sopan. Tapi kira-kira itu kita lakukan nggak sekarang? Banyak anak yang perilaku pada orang tua itu menganggap orang tua itu seperti temannya sendiri. Inilah tanda-tanda budaya yang adiluhung itu sudah mulai ditinggalkan. Tulis ciri-ciri anak dari orang tua yang melakukan pola asuh permisif, impulsif, agresif, tidak patuh, manja kurang, dan sebagainya. Dampaknya terhadap anak apa? Anak kurang perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, bukan rendah hati loh ya, rendah diri, kemampuan bersosialisasinya rendah, kurang dapat mengendalikan diri, kurang menghargai orang lain, dan cenderung tidak kooperatif. Inilah kalau dalam bahasanya psikologis namanya introvert. Pikirannya awakku dhewe gak perlu butuh orang lah. Pola asuh otoriter ini biasanya terjadi, mohon maaf, pada keluarga-keluarga yang punya kedudukan derajat tinggi. Nah, ini pola pengasuhan bersifat pemaksaan, keras dan kaku. Orang tua membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa mempertimbangkan perasaan. Kalimatnya apa? Pokoknya. Ciri-ciri anak dari orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter seperti apa? Anaknya penakut, diam, tertutup, tidak punya inisiatif, cenderung mudah cemas atau suka melawan. Ini yang paling bahaya. Ketika Anda itu kelihatan diam di rumah, tapi di luar dia akan menjadi orang yang keras. Dan ini pernah terjadi di lingkungan saya di ex batalion 531 Parameter. Ya sekarang jadi 502. Nama pada tentara. Saya dari keluarga tentara. Ada namanya, bulan saya dari Kima. Kima itu Kompi Markas. Kebetulan di Kompi Markas ada namanya Danki, Komandan Kompi. Terang masalah kepada anak. Saya masih ingat anak itu namanya Eko. Satu sekolah dengan saya di SD Kesatria yang sekarang hanya awal-awal berusaha. Kalau kami jalan pagi itu, saya tak pernah lihat itu Eko itu kepalanya itu petal. Ya. Lanjut, ada lagi. Nah, selamatkan anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lanjut, selesai. Loh, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya khususnya itu gambaran cerita. Sebetulnya kalau kita mau evaluasi bahwa sebetulnya apa yang kita sampaikan di sana itu semuanya kembali lagi kepada apa? Menyelamatkan generasi mendatang kita, menyelamatkan anak-anak kita di Jogja sekarang di sini ya, pendidikannya, kedekatan hati dengan orang tua. Anak sulit beradaptasi, sulit berempati dan merasa paling benar. Jika di rumah dia tertekan, di luar dia akan mengatakan, oh macam-macam kalau aku. Anak inilah yang nanti larinya kemana? Kepada geng-geng jalanan. Lanjut, pola asuh demokratis. Karakteristiknya memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi, mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan. Anak dengan sensor bantuan dan pengawasan yang baik dari orang tua. Cirinya apa? Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri. Orang tua mengakui keberadaan anak. Orang tua melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.
Cirinya apa anak itu? Ceria, cerdas, percaya diri, memiliki hubungan yang dekat dan terbuka kepada orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, tidak mudah stres dan depresi. Apakah kita ada di sini? Nanti saja kita lihat dulu. Ciri anak-anak semacam ini biasanya dia akan punya anak jiwanya ekstrovert. Ekstrovert itu apa? Mudah bergaul dengan teman-temannya. Dia menghargai teman-temannya. Diberi kebebasan orang tua, dia bisa menjaga amanah orang tua. Akhirnya dia juga apa? Menghargai kedua orang tuanya, walaupun diberikan kebebasan. Lanjut. Pola asuh mengabaikan. Orang tua mengabaikan keberadaan anak dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Cirinya apa? Orang tuanya, orang tua tidak menerapkan rutinitas di rumah, tidak memiliki komunikasi yang baik dengan anak, membiarkan anak melakukan apapun tanpa ran atau batasan, dan sebagainya. Dampaknya terhadap anak apa? Ini, anak tumbuh tanpa arahan dan keterlibatan dari orang tua, cenderung bertingkah laku buruk. Anak dapat memiliki adiksi terhadap gawai televisi atau video game. Bebaskan, nanti tak ceritakan. Ini ada kejadian kemarin di Kecamatan Klojen, ya. Nilai akademis cenderung lebih buruk, cenderung tidak dapat mengendalikan emosi, sulit menjalin relasi dan komunikasi, serta dalam jangka panjang dapat terlibat dalam masalah. Inilah yang kemarin terjadi. Saya berdiskusi dengan Kepala KUA Kecamatan Klojen. Ada beberapa anak-anak di usia SMP minta rekomendasi pernikahan. Kenapa? Karena meteng di sini. Ketika anak itu sudah dibiarkan tanpa arahan pengawasan orang tua, anak berbuat semaunya. Apalagi ketika anak diberi kebebasan terhadap gawai ataupun video game yang sesuatu belum bisa menjadi haknya, itu dilakukan.